Hadirin, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Bersama saya Yonas Nandi yang akan menjadi host kamu di episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Kominfo Jawa Timur, berisi obrolan tentang seputar kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, hot issues yang sedang beredar di masyarakat, serta figur-figur yang ada di Provinsi Jawa Timur. Telah hadir bersama saya di sini ada Bapak Dr. Iwan Eshud MM selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Dalam Selamat pagi juga sobat Jatim semuanya ya. Iya. Tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Harus semangat. Kita menjalani puasa dan sebentar lagi kita akan Lebaran. Iya betul, Lebaran bersama. Baik, dalam episode kali ini saya dan Pak Iwan akan membahas masih seputar Ramadan 2024 dengan tema menjaga persediaan dan stabilisasi komoditi pangan menjelang Lebaran 2024. Nah, ngobrolin tentang persediaan komoditi pangan, Pak. Bagaimana stok dan harga pangan di Jawa Timur saat ini? Terima kasih Mas siapa? Mas Fandi. Mas Fandi. Isu stok ini kan yang sangat strategis. Karena semuanya ini memerlukan kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya. Kebetulan sekarang di Jawa Timur kan memasuki pada bulan Ramadan. Biasanya sentimen-sentimen pasar itu kan selalu ada gitu ya Mas Fendi ya. Tetapi sebelumnya kami dengan Pak Gubernur juga sudah mempersiapkan hal ini. Salah satunya adalah kami mengecek ketersediaan stok itu satu yang utama adalah beras. Kami ngecek ke gudang Bulog yang ada di Buduran dan seluruh gudang Bulog yang ada di cabang-cabang di Jawa Timur untuk memastikan bahwa menjelang puasa dan Lebaran itu stok aman nggak. Nah, itu juga Pak Gubernur sudah memberikan statement bahwa stok di Jawa Timur aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana pertambahan stok itu. Ternyata pada bulan Maret ini terjadi panen raya. Panen raya yang data itu kami dapat dari Dinas Pertanian. Saya kira panen raya di tahun ini juga sangat signifikan dan sangat tinggi. Nah, sehingga untuk mengamankan stok ini. Nah, terjadinya ada kenaikan atau misalkan selama bulan Ramadan dan nanti Lebaran ini, kalau kita bilang perangkat opor ini misalkan naik, ada telur, ada cabai dan lain sebagainya, itu sentimen pasar. Tetapi kita tetap mendalikan yang pada intinya adalah kebutuhan pokok di Jawa Timur sampai dengan saat ini adalah aman. Itu seperti itu. Luar biasa, berarti untuk stok pangan sangat aman ya Pak ya? Sangat aman di Jawa Timur. Baik, saya tuh pengen tahu Pak, kenapa menjelang hari raya atau Lebaran itu pemberitaan di mana-mana di media itu selalu ada kenaikan. Itu sebenarnya faktornya apa? Tapi luar biasa di Jawa Timur saat ini stok semua aman Pak ya. Itu apa sih Pak faktor yang menyebabkan mungkin di daerah lain masih belum bisa stabil? Emang setiap ada aktivitas masyarakat, terutama misalnya libur panjang dan kalau libur panjang mungkin tidak seberapa ya. Tetapi ketika ini rangkaian Lebaran yang konsumsi masyarakat meningkat, baik itu dari sisi beras dan rangkaiannya dari terigu, minyak dan lain sebagainya, itu ada sentimen pasar. Contoh begini, sekarang ini kan sore-sore kita sudah diramaikan dengan IKM yang berjualan ya. Dari sisi lain, saya itu gembira ketika ada kebangkitan IKM di Jawa Timur. Di depan Disperindak aja ini ada 20 stand yang setiap hari kerja itu ada. Di sisi lain itu. Tapi di sisi lain juga itu kebutuhan terhadap minyak dan lain sebagainya juga meningkat. Itu yang pertama. Dan konsumsinya juga kita meningkat. Mas Pendi juga mungkin sekarang kalau buka yang biasanya mungkin kita makan umumnya, tetapi kalau sekarang harus komplit kan? Betul. Ini harus ada ini harus. Nah, itu saya kira itu sudah secara alami sentimen pasar akan terjadi. Tetapi bagaimana mengendalikan terkait dengan kenaikan harga ini yang perlu kita awasi ya. Sekian persen, 0, sekian persen kita harus awasi. Nah, sekarang alhamdulillah harga beras itu kan sudah mulai deflasi kita. Sudah 0, sekian gitu ya, sudah minus 0, sekian. Kami memantau pergerakan harga ini setiap hari. Jadi ada 120 pasar tradisional yang kami pantau.
Itu dari harga terigu, terus itu juga dari harga minyak, terus itu juga dari harga semuanya ada sembako gitu ya. Karena jangan sampai daya beli masyarakat itu akan melemah ketika ada kenaikan harga. Nah ini sekarang apalagi sudah keluar nih, misalkan remunya sudah keluar, THR-nya misalkan bentar lagi keluar, itu otomatis daya beli masyarakat dan itu akan sentimen terhadap pasar. Jadi pasti naik, pasti ada naik. Tetapi bagaimana mengendalikan harga pasar ini tetap stabil dalam harga yang terjangkau dan HET-nya sesuai dengan harga pemerintah gitu ya. Berarti gaya hidup masyarakat menjelang lebaran itu memang pada naik semua ya Pak ya? Contoh begini Mas, iya. Saya sering membahas di dalam misalkan ngasih tausiah dan lain sebagainya. Ketika 10 hari Ramadan pertama, itu semua fokus beribadah. 10 Ramadan kedua, ini sudah mulai longgar. 10 Ramadan ketiga, ini sudah memenuhi mall, memenuhi jalan-jalan yang mudik dan lain sebagainya. Pasca Idul Fitri sudah di tempat wisata. Pergerakan ini sebetulnya akan menggeser pertumbuhan ekonomi di satu titik. Sehingga ini yang pemerintah harus hadir. Pemerintah harus mengamankan kondisi misalkan sekarang bagaimana di retail modern. Persiapan stok masyarakat yang hadir ke situ. Kalau misalnya dari menengah ke atas harga beras berapapun, kalau di retail modern ya di bawah saja. Tapi kalau di pasar tradisional itu yang harus kita kendalikan sebetulnya. Jadi harganya terjangkau, masyarakat juga karena permintaannya banyak, tapi di Jawa Timur itu masih tetap bisa distabilkan ya Pak? Masih bisa distabilkan. Betul. Baik. Apa Pak program-program dari Disperindak ini Pak dalam upaya mungkin menstabilkan harga pangan atau mungkin dalam menyambut Lebaran ini mungkin ada pasar murah atau bagaimana? Saya ini sama teman-teman berhasil memviralkan pasar murah. Memviralkan pasar murah. Pasar murah. Jadi pasar murah ini sekarang sudah mulai merambah ke instansi-instansi kan. Dinas PU Bina Warga melaksanakan pasar murah. Berarti yang menginisiasi adalah dari kita. Ya. Terus yang kedua, rangkaian misalkan Safari Ramadan Pak Gubernur, kita juga kawal dengan pasar murah. Yang Januari, Februari kemarin masih ada Ibu Gubernur, Bu Hovifa, kita juga kawal dengan pasar murah. Nah sekarang kemarin Diskanla mengadakan, BPSDM mengadakan, Bakorwil mengadakan. Itu apa tujuannya? Sampai ke Karsahusada juga mengadakan. Ini hari ini Bina Marga. Dan kemarin 2 hari sama sekarang itu ada Dharma Wanita Persatuan. Ya kemarin di Sekretariat ya. Ya itu adalah satu. Untuk membangkitkan IKM yang ada di situ. Tentunya kan pasar murah pasti diikuti oleh produk-produk IKM. Selain beras, selain minyak, gula, itu kita hadirkan juga IKM. Yang kedua, itu dalam rangka stabilisasi harga. Kita menjaga stabilisasi harga ini. Jangan sampai ada harga beras yang dominan naik. Kalau Mas Pendi mungkin saya katakan harga beras berapapun karena menengah ke atas misalnya kehidupannya kita diambil saja di swalayan itu ya. Tetapi kalau masyarakat di pasar tradisional harga Rp100 pun atau Rp1.000 pun apalagi itu sangat berpengaruh. Itu yang kedua, kita stabilisasi harga. Terus yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat selama bulan Ramadan ini susah untuk beli beras. Susah untuk mencari beras yang murah gitu ya. Karena masyarakat sekarang kalau sudah harga beras 16.000 itu sudah sangat tinggi. Ukuran misalkan medium. Sehingga kami hadirkan ada 10.400, 10.500 itu di bawah HET. Nah, tadi disampaikan apa program selama bulan Ramadan ini yang kita misalkan dalam rangka menstabilkan harga. Karena sentimen pasar ini dimulai pada awal memasuki bulan Ramadan. Itu sudah ada sentimen ya. Mungkin semuanya sudah memasak ya. Betul. Apalagi nanti Lebaran, masak opor itu rangkaiannya banyak. Di situ ada telurnya, di situ dan sebagainya. Sehingga dari mulai kemarin kita siapkan. Satu, kita melaksanakan pasar murah dan operasi pasar masif di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Itu tidak hanya kita saja. Ada Dinas Pertanian
yang dengan programnya pangan murah dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Ada juga dari Bulog yang selalu melaksanakan warung TPID di masing-masing pasar gitu ya. Terus ada juga Dinas Perdagangan Kabupaten Kota yang terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pasar murah. Ini adalah untuk menstabilkan. Nah, ada lagi tambahan sekarang. Setiap instansi ada bazar Ramadan. Ya, kita di sini selama hari kerja sampai dengan jam 14 sampai dengan jam 17 kita hadirkan itu. Nah, itu untuk menstabilisasi harga juga. Karena apa? Kita jangan sampai inflasi kita itu di atas 4. Karena pemerintah di tahun 2024 menetapkan inflasi itu 2,5 plus minus 1. Kalau tahun kemarin mungkin kita 3 plus minus 1. Jadi sekarang 2,5 plus minus 1. Jadi kalau misalkan itu ditambah 1% berarti 3,5. Di bawah 1% berarti 1,5%. Kondisi inflasi itu 2,5% plus minus 1 itu akan menjaga kestabilan ekonomi. Tetapi kalau ada satu negara atau misalkan provinsi deh, inflasinya sampai ke 8. Misalkan ada negara-negara misalkan kemarin ya di benua Amerika ada yang inflasinya sampai ke 8, ada yang di Eropa kemarin pas kita turbulensi harga ada yang sampai 7. Itu kan daya beli masyarakat sudah hancur, sudah tidak bisa apa-apa. Sampai misalnya ada yang 100% di Turki dan lain sebagainya. Ini yang saya setiap perkembangan harga, karena kita punya sistem Siska Perbako itu, kalau ada yang merah misalkan, ini merah harga telur. Saya langsung koordinasi dengan dinas peternakan. Karena ketersediaan stok itu sangat dominan dalam rangka mengendalikan inflasi. Habis itu kita koordinasi untuk alur distribusinya dan lain sebagainya. Saya kira itu program-program di Perindak, dan tentunya yang paling penting adalah sosialisasi. Statement para pejabat di hadapan media, dan seperti ini kan podcast ini adalah untuk membantu kami dalam rangka bahwa stok Jawa Timur aman, harga Jawa Timur terkendali, dan masyarakat bisa lebaran atau Idul Fitri dengan nyaman, kan seperti itu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat ya Pak ya. Dan pasar murah ini pasti masih berlanjut sampai nanti lebaran ya Pak ya. Iya. Pasar murah ini satu ketika ada turbulensi harga ya. Kalau ada harga yang kurang stabil, kita akan turun. Oh, baik. Jadi tidak hanya lebaran dan Ramadan saja, tetapi ketika ada misalkan contoh kemarin harga gabah di tingkat petani itu sudah di angka 7.000 ya di seluruh Jawa gitu. Nah, ketika ada proses pengolahan, maka dia akan menjadi harga beras itu misalkan di atas 14.000 gitu ya di tingkat konsumen gitu. Nah, 14.000 itu kan sudah melebihi harga eceran tertinggi gitu ya. Sehingga kita harus turun. Nah, ada turbulensi seperti itu, kita harus turun. Karena inflasi month to month atau year on year yang sekarang itu adalah ya dikuasai oleh harga beras dan harga telur gitu sekarang itu ya. Ya kemarin harga cabai gitu, tapi cabai sedikit-sedikit bisa turun, dan sekarang harga beras gitu seperti itu. Oh, baik. Berarti ini sebuah momen yang luar biasa menjelang lebaran, masyarakat Jawa Timur bisa memanfaatkan pasar murah ini yang telah digelar oleh Disperindak dan mungkin dinas-dinas lain yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan di lain hari jika terjadi ketidakstabilan pasar murah ini akan diadakan lagi gitu Pak. Jadi memang ini programnya terus-menerus melihat kestabilan pasar, dan ini adalah salah satu upaya pemerintah provinsi untuk menstabilkan harga pangan di Jawa Timur, juga untuk mengendalikan inflasi. Betul ya Pak ya? Baik. Karena gini Mas Pendi, inflasi ini adalah salah satu indikator variabel yang menjadi evaluasi pemerintah daerah. PJ-PJ itu, yang PJ wali kota, PJ gubernur itu dievaluasinya oleh Kemendagri. Satu, berapa inflasinya di provinsinya atau di kabupatennya. Kalau inflasinya itu misalkan tinggi, nah itu mungkin dievaluasi itu PJ-nya. Kan dievaluasi kan setahun sekali, atau gubernur misalkan 3 bulanan, misalkan 6 bulanan itu dievaluasi. Dan apalagi setiap Senin Mendagri memimpin harga-harga kebutuhan pokok.
Ya karena sangat sensitif, karena itu adalah kebutuhan pokok semua orang gitu ya, apalagi beras gitu ya. Kalau misalkan cabai sih kan semua orang nggak makan cabai mungkin ya masih bisa ditahan gitu. Tapi kalau nggak makan beras kan gimana? Dan kemarin kebetulan kami juga mendampingi Pak Gubernur dari 5 hari di Vietnam untuk memastikan bagaimana sih kayak pola kerjasama, bagaimana untuk memperluas jaringan pasar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana Vietnam kok impor terus itu, ekspor terus ke kita. Nah, yang ternyata kan intensifikasinya yang luar biasa. Berarti untuk di bulan Ramadan ini Pak, untuk angka inflasinya bagaimana Pak? Inflasi kita sangat terjaga Mas. Ini saya takut salah ya karena angka-angka. Inflasi bulanan man-to-man itu nasional itu 0,37. Nasional. Nah, bulanan ya, yang bulanan, terus yang Jatim itu 0,49. Yang di Jateng itu 0,57, di Banten 0,52 dan di DIY 0,39. Nah, untuk tahunannya ini di Jabar di Jatim itu 2,98. Nah, 2,5 plus minus 1 masih terjaga. Masih terjaga dan rata-rata di Jawa di angka 2 dan Jabar di 3,09. Tetapi yang perlu kita hati-hati sekarang adalah terkait dengan di inflasi yang paling dominan. Nah, inflasi yang paling dominan ini yang kami waspadai. Salah satunya adalah beras, telur ayam dan daging ayam. Nah, itu yang perlu kami fokuskan bagaimana penanggulangan atau stabilisasi harga ini sehingga inflasi itu tidak menggerus terus gitu. Karena kan kita juga termasuk kinerja gubernur, Pak Gubernur tentunya dan kinerja kita semua. Karena kalau misalkan perekonomian terganggu juga semuanya kan berakibat juga fatal terhadap sosial masyarakat. Kalau untuk inflasi sangat terjaga. Kalau terjaga ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, untuk harga beras saat ini itu di harga berapa Pak, dan mungkin perbedaannya dengan di pasar murah bisa mendapatkan harga berapa? Ya. Kita memantau setiap hari di dalam Siska Perbapo ya. Kita memantau setiap hari di dalam Siska Perbapo dan saya juga setiap hari selalu melaporkan kepada Pak Gubernur dan tentunya juga kepada media karena media. Nah, terkait dengan harga beras sekarang harga beras medium rata-rata Jawa Timur itu 11.800. Nah, ini sudah ada penurunan sekitar 0,14%. Dan untuk premium 15.015 rupiah dan ada penurunan 1,45%. Ini saya kira sangat baik dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana stok beras ini aman yang ada di Jawa Timur. Karena apa? Jawa Timur juga selain kebutuhannya sendiri yang ada di Jawa Timur juga memasok kebutuhan di 16 provinsi yang ada di wilayah bagian timur. Nah, seperti itu. Jadi itu kita juga memasok sana, tidak hanya di sini saja Mas Fendi. Melimpah berarti Pak ya? Melimpah stoknya di Jawa Timur. Ya, apa ya? Karena kan sistemnya sistem pasar. Siapa yang menjual? Kalau misalkan jual di harga misalkan ke Papua, ke Kalimantan atau ke Sulawesi murah, ya petani akan angkut. Kalau misalkan petani dari Ngawi misalkan jualnya ke Jakarta, kalau itu cocok ya akan angkut kan. Tapi itulah tingkat kesuasembadaan beras di Jawa Timur, masih bisa memasok 16 provinsi yang ada di wilayah, khususnya wilayah timur. Jadi saya kira harga, contoh misalkan ini nih yang sangat bagus. Dulu itu cabai beberapa bulan kemarin kan harganya naik hampir ke 100.000, 80.000 gitu. Nah, ternyata sekarang deflasinya sudah 40%. Dia sekarang di harga 40.000. Nah, itu kadang-kala ketika cabai misalkan, padahal ya sebetulnya kalau masyarakatnya rajin nanam cabai di masing-masing gitu ya nggak masalah ya. Tapi kan itulah gaya hidup masyarakat kan seperti itu. Mungkin kondisi cuaca juga mempengaruhi Ya, juga ya Pak. sangat mempengaruhi. Berarti ini alhamdulillah di bulan-bulan ini tuh cuaca sedang baik-baik ya Pak ya. Jadi akhirnya Maret ini emang di sawah-sawah sudah lagi
panen raya. Jadi panen raya di atas 1 juta ton yang akan masuk ke penggilingan dan itu masuk ke area pasar. Saya kira panen raya ini sangat membantu kita untuk ketersediaan stok yang ada di Jawa Timur. Berarti panen raya tersebut menjaga stok di Jawa Timur ya Pak? Betul. Stok di Jawa Berarti stoknya Timur. aman sekali di Jawa Timur. Sangat aman. Sangat aman. Stok aman, lalu juga ada pasar murah, ini sangat membantu sekali untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi jangan sampai dilewatkan momen-momen ini ya Pak ya. Pokoknya momen Lebaran, puasa dan Lebaran aman ya. Aman semua. Sangat aman. Baik Pak Iwan, mungkin ada tambahan Pak, mungkin tentang masyarakat, mungkin tips masyarakat dalam menyambut Lebaran ini supaya tidak terjadi panik buying atau jadi gini, kami himbau kepada masyarakat satu, pola hidup sederhana saja gitu ya. Pola hidup yang kita jalani sederhana saja. Apa yang misalkan perlu dibeli, misalkan satu ya beli satu. Jangan beli misalkan ini takut tidak ada lagi, kan seperti itu. Nah itu yang diajarkan oleh agama juga nggak boleh seperti itu. Nah misalkan ini takut beras tidak ada lagi gitu ya. Kami nyatakan aman, sangat aman. Kami keliling ke Jawa Timur sudah berapa titik nih safari Ramadan. Semuanya Bulog tersedia gitu ya. Dan itu di Bulog untuk stabilisasi. Di penggilingan biasa pun sekarang kan masih istilahnya tersedia gitu ya. Jadi masyarakat emang pola hidup masyarakat beda di bulan Ramadan ini. Tapi ya kita himbau mudah-mudahan istilahnya tidak panik buying dan kita jaga stabilisasinya. Kalau yang ada panik buying coba kita dekati gitu ya. Dan retail modern juga kita pantau secara maksimal supaya kesediaan terstoknya juga terjaga. Terutama di pasar-pasar tradisional. Kalau mungkin di retail modern kita tidak khawatir lah ya, karena yang datang ke retail modern ya orang-orang ya menengah ke atas, berapapun harganya dia nggak tanya ya, langsung masuk ke kasir lihat jual apa beli. Terpenuhi gitu ya. Tapi kalau yang di pasar modern kan masyarakat lain ya, masyarakat naik 200-500 pun gitu harus kita antisipasi akan ramai. Karena kalau sudah gejolak harga itu rentetannya akan panjang. Karena di ekonomi makro dan ekonomi mikro pun kenaikan 0, sekian itu kan akibatnya juga akan fatal gitu ya. Seperti itu. Intinya masyarakat nggak usah bingung, nggak usah panik karena pemerintah hadir di dalam menjaga stabilisasi harga, di dalam menjaga stok dan tentunya di dalam menjaga alur distribusi. Dan yang terakhir adalah pola komunikasi. Menyampaikan kepada masyarakat kita harus utuh, para peran media juga tentunya ini sangat penting dan tentunya salah satunya kegiatan ini juga saya kira sangat penting. Baik, Pak Iwan terima kasih sudah berkenan berbagi bersama kami di podcast Ruang Informasi ini terkait kesiapan pemerintah dalam menstabilkan harga jelang Lebaran 2024. Sukses selalu Pak dan sehat selalu. Dan sebelum saya tutup podcast kali ini saya ingin Bapak memberikan statement Pak. Berikan statement untuk Sobat Jatim yang ada di manapun mereka berada. Monggo. Sobat Jatim yang ada di mana-mana gitu ya. Baik itu di Jawa Timur maupun yang akan masuk ke Jawa Timur. Karena saya kira ini arus mudik itu pasti ada yang masuk ke Jawa Timur. Yang pertama kami pastikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memastikan satu, ketersediaan stok untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Jawa Timur aman. Baik itu dari beras, baik itu dari kebutuhan yang lainnya, minyak, gula dan lain sebagainya. Sangat aman. Terkait dengan ketersediaan harga, masyarakat juga tidak perlu bingung karena pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan pasar murah secara masif dan koordinasi dengan seluruh kabupaten kota yang menangani perdagangan. Jadi intinya silakan masyarakat untuk membeli seperlunya dan tentunya menjaga kondisi yang sekarang ini kita lagi melaksanakan ibadah puasa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, sekali lagi Pak Iwan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sangat seru sekali obrolan saya dan Pak Iwan pada kali ini teman-teman. Kita jadi tahu bahwa di Jawa Timur
stabilisasi harga pangan sangat aman, stok harga pangan juga sangat aman di sini, dan juga ekonomi di Jawa Timur alhamdulillah aman semuanya. Dan banyak sekali insight yang kami dapat, yang saya dapat terutama Pak, karena saya langsung ngobrol dengan Pak Iwan di sini, pun juga demikian Sobat Jatim dimanapun kalian berada bisa mendapatkan insight yang sama seperti saya di sini. Bila ada saran atau ide mengenai topik podcast kami selanjutnya, tolong bisa komen di kolom komentar, serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube kami di MMC Kominfo Jatim. Saya Yohanes Fandi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat merayakan Idul Fitri 2024. Terima kasih dan sampai jumpa.